Bapak udah berapa lama Pak kerja kayak gini Pak? Berapa lama? Oh, Ada 5 tahun. 5 tahun? Ya. 5 tahun kerja kayak gini Pak? Iya, kerja apa lagi? Capek ya? Pak, saya titip tas di situ nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Bapak selama 5 tahun nggak pernah ada ini Pak, keluhan-keluhan sakit gitu Pak? Ya ada, cuma mau gimana lagi? Hah? Ini ada keluar sakit, cuma mau gimana lagi? Kayak gimana Pak contohnya? Bisa apa? Nggak. Pinggang sakit. Terus kalau lagi sakit gitu tetap kerja Pak? Ya tetap kerja, kalau nggak kerja mau makan apa? Ini saya baru berapa cangkul aja udah capek banget Pak. Paksain aja. Biasanya kerja kayak gini dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari jam 6. Sampai jam 6 pagi? Ya. Sampai Dari jam 6 pagi Bapak udah keluar? Udah keluar. Sampai jam? Sampai jam 6 sore. Bapak kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore? Iya. Ngangkat kayak gini Pak? Kira-kira setiap harinya ada berapa truk yang masuk ke sini? Tergantung sih. Biasanya paling banyak cuma 3 truk doang. Terus, maaf Pak kalau saya boleh tanya, setiap Bapak penghasilannya gimana? Atau setiap misalkan ada truk datang, Bapak baru dapat uang? Atau misalkan emang udah Bapak digaji setiap hari? Enggak, kalau ada truk aja. Kalau ada kita truk dapet. aja? Iya. Terus Kalau nggak ada misalkan truk ya dalam- nggak dapet. Kalau misalkan dalam satu hari Bapak nggak dapat truk? Ya nggak dapet duit berarti. Kalau Bapak nggak dapat uang, Bapak pulang nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa, cuma baru rumput doang. Bawa rumput? Iya, Rumputnya untuk apa Pak kalau saya boleh pakan tahu? kambing. Bapak punya kambing di rumah? Kambing orang. Oh, kambing orang? Iya. Bapak ngangon kambingnya? Iya, saya ngurusin kambingnya. Ngangon kambingnya dapat bayaran juga Pak? Jual jadi hasilnya bagi dua. Hah? Kalau dijual kambingnya bagi dua hasilnya. Oh. Bapak ngangkat pasir ini sampai penuh? Iya, betul. Kalau boleh tahu bayarannya berapa Pak? Kalau segini itu paling 30.000 bagi berapa orang? Kalau kayak ini kan bagi 3 orang. 30.000 masih dibagi-bagi lagi Pak? Iya, dibagi aja lah. 30.000 Bapak bagi-bagi lagi, berarti Bapak kurang lebih dapat 10.000 satu 10.000. kali angkat ini. Satu truk ini 10.000. Berarti kalau dalam satu hari ada 3 truk, Bapak cuma dapat 30.000. 30.000. 30.000 dengan satu truk ini Pak? Iya. Kira-kira ngabisin waktu berapa lama Pak buat Hah? masukin pasir ke dalam truk kayak gini? Paling sejam. Sejam? Iya. Bapak dalam waktu sejam cuma dapat 10.000 Pak? Iya. Mau gimana lagi, kerjaan begini doang. Nggak ada kerjaan lain lagi. Dalam satu hari 30.000 cukup Pak untuk makan sehari-hari Bapak dan keluarga? Ya alhamdulillah, cukupin aja lah. Biarpun makan kayak sama yang ini, sama ikan asin doang juga alhamdulillah aja. Gini. Ya, Pak. Pak maaf ya Pak. Saya malah bikin jadi turun Pak. Ya ntar naikin lagi. Pak, maaf ya. Pak, saya turun aja ya Pak. Ya, Nek. Aduh Pak, ini gimana nih Pak? Kayaknya itu. Aduh Pak, tolong dong Pak. Pak, tolong dong Pak. Pak, tolong dong Pak. Ah. Pak, tolong dong Pak. Hati-hati, Aduh Pak. hati-hati. Sakit ya? Aduh Pak. Gak apa-apa. Maaf ya Pak, jadi ngerepotin Bapak. Jatuh. Pasirnya turun-turun. Istirahat aja deh. Istirahat dulu. Saya izin istirahat sebentar ya Pak ya. Ya, istirahat aja deh. Saat terik dan panasnya matahari, Bapak Asep harus bekerja sebagai kuli pasir. Tugas Bapak Asep sebagai kuli pasir adalah memindahkan pasir ke dalam truk. Setiap tetes keringat Bapak Asep memiliki arti kerja keras, banting tulang demi menghidupi anak dan istri di rumah. Meskipun dengan penghasilan yang sedikit sebagai kuli pasir, itu pun tak setiap hari Pak Asep bekerja menjadi kuli pasir. Tergantung muatan pasir. Semangat terus Pak Asep.
Semoga setiap rezeki yang beliau peroleh selalu berkah untuk keluarganya. Bapak di sini mau kemana, Pak? Udah jam 4, Pak. Hah? Udah Jam jam 4? Iya. Aduh, Apa, Pak? Bapak kemana, Pak? Pak? Bapak kemana? Pak, tungguin, Pak. Apa sih, Pak? ini mau ngambil pakan Bapak kambing. lari-lari cuma gara-gara rumput, Pak. Iya nih, Ini rumputnya buat apa? buat makan kambing. Kasihan kambing kalau bukan makan, yang empat segini. Oh, ini ada 2 gini, bawa satunya lagi gimana, Pak? Satu-satu, Satu. Iya. Gimana bawanya? ya panggul. Manggul, Pak. Iya. Pak, ini kok rumputnya udah ada di sini, Pak? Kapan Bapak? Pagi waktu belum ada mobil ngambil rumput dulu. Oh, Iya. jadi kalau pagi Bapak ambil rumput dulu, Iya. baru Bapak taruh, Bapak kerja pasir, terus Bapak ambil rumput lagi. Iya, Oh, ya udah. Saya bantu ya, Pak ya. berat nih. Saya coba dulu ya, Pak. Ya. Ya, bantu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan nih. Ah, gini, Pak. Ya. Yeay, ayo, Pak. Duluan nih. Terus Bapak dapat penghasilan kurang lebih berapa, Pak? Paling sekitar 500 tahun. 500.000 satu tahun, Pak. Iya, 500 ribu tahun. 500.000 satu tahun, berarti kurang lebih satu bulan Bapak cuma dapat berapa? Bulan berapa? 50 ribuan. Bulan. Berapa? 50 ribuan. Udah. 50 ribu lebih lah. Sebulannya. Cukup, Pak. Ya, cuma buat hidupin aja. Buat tambah-tambahan lumayan nih. Terus pernah Bapak dalam satu hari nggak ada makanan sama sekali gitu, Pak? Pernah Pernah, Pak. waktu saya sakit. Waktu Bapak sakit terus gimana waktu Bapak sakit? Ya, saya nggak kerja Berapa hari, Pak? 3 hari. Bapak 3 hari, Iya. anak istri Bapak makan apa? Dikasih sama tetangga. Sedih, Pak. Ya, lumayan lah. Kalau nggak ada tetangga mah kita. Saya yang sedih, Pak, jadinya, Pak. Ini nih rumah papa nih, ada di sini. Ini rumah Bapak? Ya, masuk nih. Silakan. Rumah adalah istana bagi setiap keluarga. Rumah yang layak huni adalah dambaan setiap keluarga. Mataku melihat setiap detail dari rumah milik Pak Asep. Aku terkejut bagaimana Pak Asep dan keluarga dapat hidup dalam rumah seperti ini. Rumah yang tampak luar sangatlah kecil, tapi mungkin rumah ini punya arti yang besar untuk Pak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk nih. Keadaan seperti ini kalau hujan bocor, Pak. Ya, bocor gitu. Bocor kalau hujan. Susah tidur. Terus kayak gini, Pak, bolong-bolong kayak gini, apa nggak ada nyamuk masuk, angin masuk gitu, Nyamuk Pak? banyak nih, cuma mau gimana? Keadaan yang kayak gini, mau apa? Ini debu-debu seperti ini, Pak, nggak buat si ibu atau si kecil sakit, Pak? Ya, sakit mau gimana lagi? Ini kenapa lantainya sambung-sambungan seperti ini, Pak? Ya, ini bekas mengutin dari warga yang pasang keramik, kita ambilin yang pecahannya. Jadi ini bekas sambung-sambungan dikasih warga, Pak? Iya, sambungan warga saya pinta. Alhamdulillah dikasih. Biar nggak tanah aja. Triplek-triplek kayak gini gitu juga, Pak? Sambung-sambungan dari warga? Nah, ya itu mengutin kita, nyari ada kita ambil, kita tempat tempelin biar nggak bolong-bolong. Nggak ada hordeng, Pak? Ada, Tapi di sini penerangan ada, Pak? Lampu ada. gitu? Kita ngambil dari tetangga. Hah, ngambil dari tetangga, Pak? Iya, Untuk listriknya gimana, Pak?
Ya itu dari tetangga, kita nyolok ke tetangga. Untuk pembayarannya setiap bulan, Sebulan dikasih 50.000. Bapak bayar 50.000 kalau Iya. tetangga yang Bapak Iya. colok listriknya. Iya, Bapak bayar 50.000 setiap bulan. tiap bulan. Sedangkan penghasilan Bapak satu hari kurang lebih 30.000. Iya, Terus gimana Bapak cara ngumpulin uangnya sampai kita nyisihin paling kalau itu 2.000 sehari, kadang 3.000 kalau ada dapat lebih. Habis sisa 2 duit buat belanja. Kumpulin buat bayar listrik. aja? Oh, iya. Bu lagi masak apa? Ini mau masak daun singkong. Aku duduk sini ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Aduh, masak apa Bu? Daun singkong. Daun singkong. Iya, Daun singkong diapain Bu? ditumis aja. Gimana Bu? Setiap hari makannya pakai apa? Ya, kalau lagi ada ke daun singkong, ke ikan asin. Ini ya? Ibu! Ibu maaf Ibu ya. Iya, apa? Ibu pegang ini biar aku betulin. Ibu pegang itu biar aku betulin ya Bu. Ya Allah. Ya Allah Bu, maaf Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Emang udah rusak, udah patah, udah pada patah. Bu, ini aku ganjel pakai ini nggak apa-apa ya Bu ya? Udah apa-apa. Aku mendengar suara merdu seseorang mengaji dari dalam kamar. Ternyata suara merdu itu berasal dari Ila, putri kesayangan beliau satu-satunya. Kini aku duduk di samping Ila, meresapi merdunya suara Ila ketika mengaji. Merinding. Betapa kagumnya aku pada Ila. Meski masih kecil, dia punya kemampuan mengaji yang luar biasa. Mungkinkah ini hiburan Pak Asep ketika lelah? Tidak, ini bukan sekedar hiburan, melainkan penenang setiap hati yang gelisah. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Alhamdulillah saya sampai juga akhirnya di sini. Jauh Bade perjalanan? Lumayan. Ila umurnya berapa sayang? 6. Oh, 6 tahun berarti sebentar lagi mau sekolah ya? Iya. Fe, aku boleh kurang dengar soalnya ibu. Kita semua berdoa, pemirsa juga berdoa supaya Pak Asep bisa mewujudkan impiannya untuk membahagiakan keluarga. Saya rasa berkah yang akan kami berikan ini sudah tepat, dan ini adalah merupakan tanda terima kasih saya kepada Pak Asep dan juga keluarga karena telah menerima Fe di sini. Baik, berkah ini akan saya berikan sekarang. Ibu, Bapak, silakan dibaca. Dibaca sayang. Mengandalkan kami pada Udah rumah? Selamat. Dah semuanya. Dadah. Ini sayuran bukan daun singkong. Tangan aja ya. Bapak mau pakai saus nggak? ngapain anak? Cie, Ila mau juga nggak disuapin? Ini mau. Tuh, mau juga nggak disuapin? Udah dimakan nih. Apa Pak? Ini kalau mau pakai saus boleh ya? Ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu dan juga bapak-bapak, doa yang telah diberikan kepada kami sangat luar biasa. Sampai akhirnya rumah dari Pak Asep selesai kami bedah. Insya Allah akan berkah buat kita semua. Amin. Termasuk juga untuk keluarga Pak Asep. Kita buka sama-sama ya. Yuk. 3, 2, 1, buka tirainya. Di dinding itu ada kenang-kenangan yang indah buat Pak. Rumah Pak Asep sama ibu dulu ya. Alhamdulillah. Saya sekarang bisa bertamu sambil duduk ngobrolnya, Pak. Berarti nanti terima tamu ya, udah nggak perlu malu lagi, ya. Nggak perlu duduk bawah, tapi semua bisa di sini. Itu dia. Karena silaturahmi itu, Pak dan Ibu, sangat penting ya. Jangan pernah putus silaturahmi sama orang. Tapi saya mau kasih sesuatu untuk keluarga. Mohon maaf. Terima kasih Alia. Ya, ini ada modal usaha sebesar Rp750.000. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Pak, Ila kan mau masuk sekolah. Ya, mungkin modal usaha ini bisa sedikit dipakai untuk memasukkan Ila sekolah. Dan sisanya nanti Ibu bisa usaha. Mungkin mau jualan es, ya, mau bikin kue-kue kering atau kue-kue basah untuk dijual ya Bu ya. Ibu ada kompor baru. Ya Bu ya? Alhamdulillah. Sama-sama Ibu. Ila mau masuk sekolah tahun ini. Bisa. Alhamdulillah lagi. Terwujud semua impian. Walaupun rumah Pak Asep memang agak sedikit terlambat jadinya, tapi kita bisa lihat pagi sudah mulai terang. Awan sudah mulai terlihat cerah, ya, walaupun belum terlalu cerah, karena memang kalau kita lihat di jam, sudah jam 6 pagi. Biar bagaimanapun ini akan menjadi berkah ya Ibu ya. Rumah adalah istana kita, bukan hanya tempat kita berteduh, tapi rumah bisa menjadi kekasih yang paling kita cintai. Karena di rumah inilah semua awal akan dimulai. Mulai dari Ila belum ada, ya, sampai akhirnya Ila sebesar ini, dan nanti Ila akan masuk sekolah, tambah besar, tambah banyak kenangan indah yang akan terukir di rumah ini. Amin.
tidak hanya kenangan indah, tapi tentunya saya berharap keberkahan, kebahagiaan, rezeki juga akan dibukakan untuk Pak Asep dan keluarga. Amin. Akhir kata saya Ade Herlina mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan juga doanya. Semoga bedah rumah GTV akan selalu mewujudkan impian keluarga Indonesia. Saya pamit ya Ibu ya. Ya. Iya, Ila pamit ya, pinter ya, sekolahnya yang pinter ya sayang ya. Bapak saya pamit ya. Assalamualaikum, Daila.